Yang dicari adalah apa? Pemberiannya apa bentuknya kamfer? Granul putih. Granul. Punya baunya pedes. Baunya pedas, baunya khas, baunya kuat. Baunya pedes. Khasnya itu kuat ya, jadi itu nanti akan berdampak pada alat yang akan membunuh. Jadi tidak sembarangan. Kalau saudara di bawah meja itu, kalau tadi saudara ada laci ya, di bawah itu kan lemari. Itu adalah perlengkapan dari setiap peserta. Bawahnya, ya. Itu ada yang bawah itu lemari. Dari situ nanti akan ada sendok, tanduk atau sendok penyu istilahnya yang biasanya digunakan. Sendok penyu berarti jawabannya. Tidak bisa digunakan untuk bahan yang tadi sifatnya keras, baunya akan menempel di bahan organik. Jadi ambil gunakan sendok yang porselen, itu kan sudah dibersihkan. Ya, jadi dari karakter itu akan mempengaruhi ke kita pakai apa untuk ngambilnya. Ya. Itu comfort. Terus mentol. Kalau mentol hablur itu apa sih? Dari tadi menyebutkan hablur. Serbuk yang seperti apa? Kasar. Serbuk yang bentuknya itu tidak beraturan. Iya, kasar. Tidak beraturan. Kasar betul. Kecenderungannya seperti kristal, seperti jarum, nah itu ya. Nanti saudara akan melihat wujudnya seperti apa. Dan bentuk yang itu akan penuh. Kursinya nggak stabil. Oh, seperti mau jatuh. Ganti kursi aja ya. Ini banyak. Daripada nanti jatuh. Aman. Jadi bentuk yang seperti itu akan saudara lihat, tapi mau dibuat sediaannya harus memiliki persyaratan apa sih kok serbuk itu? Halus, kering, dan kering ya. Kan dia serbuk, oke sudah kering itu. Tapi halusnya belum ya. Kemudian homogennya belum karena masih dalam bentuk yang terpisah-pisah. Camphor mentol. Nanti sama mentol itu karena baunya juga khas, nanti diambilnya pakai sendok yang bukan yang organik gitu ya. Talak. Talku. Apa yang saudara sudah dapatkan? Putih. Kayak bedak itu. Sangat halus karena dia memang umumnya menjadi pembawanya bedak. Kilat. Kurang melekat pada kulit sehingga nanti harapannya bedak itu kalaupun dibandingkan sediaan yang lain itu dia dibandingkan krim misalkan dia kan memang lebih mudah untuk lepas ya, tapi tidak semudah itu untuk hilang dari permukaan kulit juga karena dibawa oleh pembawa yang membantu merekatkan ya. Kemudian ada amylum orizae. Kalau amylum orizae itu berarti dari apa? Padi, beras, padi. Oryza sativa, tepung beras. Dari beras. Ya. Biasanya dipakai apa ini orang lama ini biasanya kalau tahu orang-orang lama pakai bobok. Iya, bobok. Ya. Buat mendinginkan wajah. Mendinginkan. Jadi ada fungsi untuk itu. Tahu bobok? Bobok. Bukan bubuk ya, bukan bobok ya. Bobok itu dibubuhkan. Diberi wujudnya pada dia biasanya dikepang ini. Parem. Ya, parem itu dari tepung beras. Kalau parem yang sekarang yang umumnya sudah jadi cair gitu ya. Parem kocok. Nah, kenapa dulu dibuat parem itu tadi? Kembali lagi kita bahas stabilitas. Ya kalau bentuknya kering kan lebih lama gitu. Nanti baru digunakan, cara akan gunakan dikasih air nanti dioleskan. Nah, biasanya itu dikasih kalau bedak dinginnya itu dulu orang dulu itu pakai tepung beras. Bedak dingin. Ya, pati berasnya ini digunakan. Nah, ini juga untuk membantu untuk lebih merasakan dingin ya. Oke. Dari bahan tersebut nanti akan dibuat serbuk sebanyak tentang sebanyaknya ini kita ralat ya dari yang tertulis di sana. Nanti saudara hitung kembali kalau saudara membuat itu yang perlu saudara buat. Karena nanti gini, nanti setiap mahasiswa tadi yang membuat kerjaan ya, misalkan membuat serbuk yang dibuat itu
50, 40. 40 gram. Ya, 40 gram. Nah, ini dihitung lagi. Boleh, jadi sekarang tandai dulu ya. Kalau apalagi tempat saudara nggak nyaman, yang dapat meja begini nyaman lagi diperbaiki, tapi sementara biarkan saudara cermati, dengarkan dulu, ikuti Pernya jadi 40. beri tanda yang Jadi kalinya jadi diperbaiki, nanti diperbaiki sebelum akan mengerjakan. Karena begini, tidak semua dikerjakan ya. Saudara targetnya adalah 2 sediaan. Yang saudara nanti selesaikan lembarnya itu sediaan yang saudara buat. Oh, tak. Yang lainnya kalau nggak dibuat nggak usah dibagi dulu. Nanti saudara bisa saling belajar dengan yang lain. Ya, jadi penilaian yang kami lakukan hanya pada yang saudara buat. Oke, jadi 120-nya diganti 40 gram. Coba Pak. Nanti dihitung kembali. Nah, kalau bentuknya kristal seperti tadi, ya, habur seperti tadi pada percakapannya halus, apa yang bisa kita lakukan untuk comfort atau mentor untuk memperkecil? Apakah langsung diayak? Enggak diayak. Memang ada metode ayakan ya, tapi tidak berlaku untuk comfort dan mentol karena yang kristal tadi, kasar tadi. Haluskan. Jadi pakai mortir. Pakai mortir itu berarti langsung digerus. Karena ada metode tahu trituration tadi kita tanyakan ya, trituration itu memperkecil ukuran partikelnya secara umumnya dengan pengerusan. Tapi kembali diingat, kalau nanti saudara lihat wujudnya seperti itu, ada yang kalaupun wujudnya jarum gitu ya, nggak akan kelihatan kasat mata apakah itu sudah halus meskipun kita terus ya. Atau memang sifatnya, terutama yang mentol, sifatnya itu ketika semakin ada tekanan itu dia tidak mudah hancur, tapi justru pipih karena dia awalnya kan kristal, dia menjadi lebih pipih dan dibuat halusnya menjadi lebih sulit. Oleh karena itu tidak dengan trituration untuk comfort dan mentol, tapi dengan pulverization by intervention. Jadi mempulfkan, memuyar, menghaluskan, tapi dengan intervensi ya, namanya pulverization by intervention. Intervensinya siapa? Organik. Pelarut organik. Kenapa digunakan pelarut organik? Pelarut organik yang bagaimana? Mudah menguap. Kenapa digunakan yang sifatnya seperti itu? Biar nggak ikut disediaannya. Biar tidak ikut disediaan karena pada formulasinya memang tidak tercantum komposisi ada kandungan pelarut organiknya. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini kita harus pastikan kelarutan camphor atau mentol itu pada si pelarut yang benar. Kalau tadi saudara menyebutkan kelarutan dalam air sangat sukarlana. Kali ini kita nggak perlu melihat kelarutan dalam air. Tapi yang justru dilihat adalah kelarutannya dalam pelarut organik. Yang digunakan adalah etanol. Etanol yang berapa persen? 96. 95 atau 96% ya. Jadi folklore bukan yang khusus. Jadi tadi perhatikan di situ. Nah, bagaimana melarutkannya? Jadi tadi perhatikan timbang pada saat nulis ya. Saya ingatkan pada saat nulis tahapan, ketika tadi saya menyebutkan alat yang digunakan untuk menimbang pun perlu diperhatikan. Ya. Berarti dalam tahapan itu jangan lupa juga ambilnya dengan apa? Itu ditulis. Sendok apa, berapa banyak. Jadi tidak hanya sekedar ambil camphor dengan sendok, ambil mentol dengan sendok. Jadi setelah menghitung sekian persennya, 1,2% camphor di dalam 40 gram sediaan, nanti kita bisa dihitung. Nah, itu nanti hasil hitungannya dituliskan di bawah itu. Ya. Begitu juga dengan mentol. Jadi pulverization by intervention bagaimana? Dipulkan. Jadi setelah ditimbang tadi, dimasukkan ke dalam mortir, kemudian kita dikasih pelarutnya sebanyak berapa? Nah, tadi dilihat keluarganya kan, kebutuhannya itu hanya cukup dia melarutkan. Sehingga sampai tepat larut saja. Bagaimana kita tahunya?
pada saat saudara meneteskan alkohol ini sambil Diaduk. stampernya, pengerusnya itu disiapkan, jadi diteteskan sambil diterus. Oh. Teteskan sambil diterus, nanti kelihatan kristalnya sudah larut atau belum, gitu ya. Nah kan pulverization, intervensinya adalah alkohol, padahal harus dipulfkan, berarti kan harus dikeringkan. Pengeringnya apa? Talkum. Dan di sana ada talkum, di sana ada amilum. Bisa menggunakan salah satunya. Ya, umumnya yang biasa digunakan adalah talkum, ya, talkum yang bisa digunakan. Karena amilum itu ada kecenderungan dia lebih mudah menggumpal dibandingkan talkum. Jadi kecenderungannya gunakan yang talkum saja. Sehingga pada saat nyusun tahapan, pastikan saudara sudah menuliskan penyiapan talkumnya. Jadi talkum yang diperlukan berapa? Berapa dalam hal ini? Nanti dihitung lagi. Tapi saya ingatkan, pastikan saudara menghitungnya itu jumlah yang diperlukan. Jadi misalnya 1,2 dari 40 gram berapa sih? Jadi itu nggak sekarang? 1,2 dari 12 atau kali dari 4. itu saudara kemarin yang sebelumnya aja lah, 120 gram. 1,44. 44 camper. 1,44 camper. Mentolnya 1,2. Berarti kalau di total menjadi 2,64 bahan aktifnya dalam total 120. Berarti bahan yang lain berapa? Misalnya kan? Iya. 120 dikurangi 2,64 tadi. Nah, tapi ini kan bahan pembawanya ada 2. Yang di situ tertulisnya jumlahnya sama banyak. 1:1. Sehingga harus diperhitungkan dibagi 2. Jumlah talkum yang ditimbang nanti diperlukannya sesuai dengan dibagi. Ya. Tapi tuliskan dulu tahapannya. Talkum ditimbang dulu, jumlahnya sekian. Kemudian tahap kedua. Nah, camphor ada camphor tapi ada mentol. Ada potensi terjadi apa? Campuran eutectic, yaitu apa sih campuran eutectic itu? Kuat di bawah titik. Gitu. Dia ketika ketemu akan melebur di bawah titik leburnya masing-masing, sehingga tanpa ada pemanasan itu sudah bisa melebur, artinya menjadi cair. Artinya, nah tapi harus ada persyaratannya, berapa kandungan mentolnya? 54 sampai 74%. Sehingga kalau mentolnya terpenuhi juga itu ada potensi terbentuk. Karena sebetulnya terbentuk itu juga ada tidak hanya pengaruh perbandingan, ini pengaruh suhunya berapa, ya. Nah sehingga kalau itu nanti kalau itu nanti ada potensi terbentuk, saudara itu bisa menyampurkan camphor dan mentol dulu. Jadi timbang camphor, timbang mentol, dimasukkan mortir, kemudian pada saat digerus dengan stampernya, kalau tidak mudah atau tidak cepat terbentuk eutectic atau ini tidak terbentuk eutectic, tambahkan etanolnya. Ya, paham ya? Tambahkan etanolnya sambil digerus. Jadi bukan tambahkan etanol terus tetes larut. Karena kalau dibantu dengan penggerusan ini akan mempercepat kelarutannya dan kita tidak akan membutuhkan etanol terlalu banyak. Begitu. Tujuannya itu. Karena kan sudah dibantu. Kan sudah diperkecil juga dengan stamper tadi kan juga bisa ikut memperkecil kan? Jadi dibantu dengan stamper, tapi dibantu dengan pelarutan. Nah kalau sudah ini kelihatan larut, talk yang tadi sudah siap itu digunakan untuk mengeringkan. Terus sampai kering. Ambil secukupnya sampai kering. Oh sudah cukup. Nah metode geometric dilution. Artinya kalau menambahkan itu jumlahnya sekitar sama banyak. Jadi misalnya kalau di sini tadi kecil sedikit kan 2,64, kalau misalkan kita nggak usah 20 2,64. Kalau ini ditambahkan ambil sebanyak
talc sekitar 3 gram pun nggak masalah, keringkan misalnya. Kalau ini sudah mungkin belum bisa membantu kering ya karena tadi ada alkohol, kira-kira ambil lagi talc sebanyak itu 3 gram. Nah, jadi kan sama banyak. Sekarang menjadi ada 6 gram sini. Ambil sejumlah 6 gram. Jadi geometrik dilution itu caranya. Menambahkannya itu tidak langsung dalam jumlah besar. Tujuannya agar secara meskipun kita lakukan manual, tapi kita bisa membantu memastikan bahwa apa yang kita haluskan di sini tercampur homogen. Apa yang kita lakukan pencampuran ini homogen. Karena kan persyaratannya harus homogen juga, gitu ya. Jadi itu upaya yang kita lakukan untuk memenuhi persyaratan homogen. Karena warnanya putih semua. Kalau ada pewarna, kita kelihatan warnanya sudah tercampur. Tapi kalau putih semua, itu juga upaya untuk memastikan terjadi campuran homogen. Ya, makanya kalau ini sudah campur, alat talc yang masuk semua kering, ambilin ya kan sama banyak dengan talcnya. Saya timbang. Nah, memang ini kan sama banyak, Bu, bisa masuk semua. Nah, masalahnya adalah ketika jumlahnya besar, itu juga saudara harus hati-hati juga ya, kelihatan karena putih semua ya. Kalau masuk semua, ini yang mana ini yang tadi sudah tercampur atau belum. Jadi saudara tidak langsung memasukkan pun masih memungkinkan supaya lebih mudah terlihat gitu. Karena dengan wadah, terutama kalau wadah saudara itu kecil. Nah, untuk itu nanti gunakan mortir kalau mortir yang saudara lihat itu terlalu kecil itu gunakan yang sedang ya, karena ada yang ukuran sedang, ada yang besar. Besar itu keleluasaannya memang lebih bagus. Gitu. Cuman risikonya banyak. Kalau misalkan tadi saudara menggunakan alkohol ada kristal di situ, banyak yang nempelnya di sana ya, lebih sulit untuk campurkan. Yang sedang kalau misalkan gitu. Oke, kalau sudah campur semua, tahap terakhirnya apa? Pengayakan. Ya. Pengayaknya bukan ayakan yang ada di dalam situ, di situ ada ayakan yang kita siapkan kecil. Itu untuk kalau misalnya ada sediaan orang yang perlu ada yang diayak gitu ya. Masih memungkinkan ada sediaan orang yang mau diayak, misalkan kalau dari tablet salut yang terpaksa harus digerus gitu ya, biasanya tidak mudah untuk menghaluskan salut selaputnya ya, bukan salut enteriknya ya, yang kita gerus ya. Nah, itu yang disiapkan di sana. Yang sepeda itu ada di lemari ini. Ya, jadi nanti kalau misalkan meja saudara tidak di dekat sini, tetap mengambilnya di sini untuk pengayakan. Kalau menggunakan ayakan di sini pastikan saudara gunakan alas. Nanti akan ada alasnya, kemudian pengayaknya, kemudian ada tutupnya, supaya tidak berhamburan kemana-mana. Ya, tidak seperti mengayak tepung di rumah. Tepung pun kan kalau di rumah juga ya meskipun makanan tapi kan juga itu tidak enak gitu ya, tapi ini apalagi ini bahan obat, jadi pastikan saudara tutup kemudian digoyang sampai keluar semua. Bagaimana kalau masih ada sisa kalau belum keluar? Berarti apa kemungkinannya terjadi sisa sampai dia tidak bisa terayak? Kurang halus ya, tadi kelihatannya larut. Nah, itu yang risikonya kalau kita tidak mencermati dan dilarutkan pun nggak ada kelihatan yang sini. Apa yang dilakukan kok begitu? Digerus lagi. Sebenarnya kalau tidak cukup kalau hanya digerus lagi, karena kalau memang dia belum halus dan itu wujudnya kristal, kita harus mau melarutkan lagi dengan alkohol, tambahkan dengan pengeringnya. Makanya yang awal tadi jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru malah di akhir masih ada yang tertinggal. Gitu ya? Oke, cukup untuk serbuk? Cukup. Selanjutnya kita bergeser ke larutan. Tugas yang kedua itu larutan. Diketahui sebuah larutan karena komposisinya apa? Gliserin, natrium tetraborat. Diketahui kalau itu sebuah larutan karena apa? Gliserinnya. Pemberian apanya? Bahan Pemberian gliserin. Gimana gliserin? cairan jernih seperti sirup.
Tidak Nah, berwarna. apakah kalau cairan jadi seperti itu akan pasti akan menjadi larutan? Bukan. Berarti apanya? Sifat apa yang Kelarutan dari natrium tetraborat natrium ke tetraborat dalam gliserin. dalam gliserin. Ya, natrium tetraborat dalam gliserin. Jadi yang harusnya kalian lihat kelarutan dalam gliserin, bukan air, karena tidak ada air di sini. Gitu kan? Nah, ini yang sering kali kalau mahasiswa itu kalau misalkan lihat karakteristik tulis semua, gitu kan? Saya lihat ini kenapa tebel-tebel, saya lihat, wah ditulis semua. Padahal sebetulnya disesuaikan dengan karakter yang dibutuhkan untuk sediaannya. Makanya waktu kita kuliah itu karakter bentuk sediaan itu kan juga dipengaruhi oleh karakter sediaan itu, ya. Sehingga itu yang harus diperhatikan. Kelarutan apa? Dalam hal ini pelarutnya adalah Gliserin. Ditemukannya seperti apa kelarutannya dalam gliserin? Apa sih arti mudah larut? Kalau pertanyaannya apa arti itu berarti Polar. lihatnya ke Apa? Polar. farmakope. Yang bagian mana? Kelarutan. Kelarutan. yang 1 Ada gram. berapa level kelarutan itu? 7. 7. Apa saja? Mudah. Sangat Sangat mudah mudah larut. larut. Kalau perbandingannya berapa? Kurang dari 1. 1 banding Kurang dari 1. Apa artinya 1? 1 ini 1 satuannya. gram. 1 gram kurang dari satunya 1 mili. mililiter. Larut dalam kurang dari Gitu ya. 1 mili. Jadi kurang dari 1 mili aja 1 gram ini bisa larut Larut. sangat berat. Kalau mudah larut 1 sampai 1 dalam 1 sampai 10 mili. Jadi ada perbandingan itu. Kalau dilihat dari komposisinya ini jumlah sodium tetraboratnya 10%. Apa arti 10% ini? 10 gram 10 dalam gram 100 mili pelarut. Dalam 100? Mili gram. Bentar, kalau 10% B per V nggak sih? artinya 10 gram B per V nggak sih? dalam 100 mili air apa? Pelarut 150. 100. Apa arti persen? 100%. 100 per 100. 10 per 100. Ingat itu ya, persen 10 gram itu per 100 jangan rancu dengan berapa 100 total 100 sediaan mili yang pelarut. dibuat. Tapi 10% itu per 100, 10 gram Per 100 dalam mili. 100 gram sediaan. Oh. Kenapa kita menyebutkan gram? Karena si gliserin ini bagaimana? Oh, Dia kental ya. memang cair, Tapi tapi kental. kental. Harus ditimbang. Jadi yang harus kita perhatikan itu adalah komposisi berat per berat, bukan per volume. Apakah 1 gramnya gliserin ini sama dengan 1 Tidak. Tidak. Gitu ya. Jadi sebetulnya yang dimaksudkan di sana adalah kan di formulanya setiap 100 gram bukan tulisannya. Ya. Formulanya setiap 100 gram, berarti dia menyatakan sebagai berat, bukan menyatakan sebagai volume. Sehingga ini pastikan sebagai persen berat per berat, saudara gunakan gliserinnya itu menjadi perhitungan berat. Berat. Ya. Kalau dibuat untuk kelarutan ini tolong nanti dibuat 50 gram. 50 gram. Jadi kalau 10% berapa gram natrium tetraborat yang di 5? Berarti gliserinnya 45. Bagaimana menimbang gliserin 45? Ditaruh di gelas beker. Dikalibrasi atau ditaruh? Ditaruh. Kalau nimbang itu kan menimbang ya, berarti menara, menyetarakan. Kali ini saudara dipersilakan untuk menggunakan timbangan digital ya, jadi bukan nanti timbangan miligram balance-nya akan kita keterampilannya akan kita berikan di saat farmasi Patus 2 saja. Ya. Timbangan digital. Jadi itu kalau digunakan
timbangan gliserin kan di ter. Nah, ter itu kan tara sebetulnya. Ya, di tara. Kalibrasi digunakan ketika apa? Belum belum itunya belum itu. Loh, itunya belum itu. Timbangannya belum Dimasukkan gimana? Untuk tujuan apa? Tadi sebetulnya ini bedanya Ketepatan. antara tadi kan kita tahu perhitungan berat dan volume. Kalau parang itu menara, menter tadi kan mau nimbang, berarti berat. ya Mengkalibrasi itu berarti mengoreksi. Ketepatan dari alat tersebut. dalam hal ini kalau kita mau menyiapkan sediaan seperti ini berarti untuk satuan apa ini? Volume. Oh, Jadi dikalibrasi. ketepatannya seperti apa misalnya? Misal ya, kalau ini yang Air. dibuat ini 50 ml misal. Ngukur, berarti kan ngukur ya, bukan nimbang. Mengukur gliserin 50 ml. Gimana caranya? Apakah bisa dengan gelas ukur? Nanti lengket. Tidak, karena cairan kental. Kalau dia lengket, Tersisa. keluarnya tidak bisa maksimal, ya tidak bisa semua, sehingga nggak bisa mengukur dengan gelas ukur. Lalu mengukurnya di beker tadi. Nah, masalahnya beker itu bukan alat ukur. Maka beker, kalaupun nanti saudara atau sudah pernah melihat beker itu ada skalanya, itu kan bukan skalanya, skala betul. persis untuk mengukur. Apalagi beker yang digunakan sudah sering dipanaskan sehingga ada pemuaian. Iya, Maka pada saat akan mengukur dengan beker itu, dikalibrasi bekernya, diambil air sebanyak 50 ml dengan gelas ukur, masukkan ke beker itu, beri tanda batasnya 50 ml dengan air itu berapa. Jadi seolah-olah membuat skala. Nah, kalau sudah dapat skala itu, airnya dikeluarkan, bekernya dikeringkan, ukurlah gliserin. Atau itulah cairannya dimaksudkan itu diisi. Itu namanya mengkalibrasi. Asmarata. Ya. Jadi dalam hal ini kalau tadi gliserinnya mau ditimbang, mau menggunakan bekernya di tara tadi silahkan. Nanti timbangnya 45 gram di beker. Bisa nggak kalau kita bekernya itu kita gunakan tapi kita ngukur? Bukan nimbang gliserin, tapi ngukur gliserin. Bisa nggak? Nggak bisa? Apa tadi pertanyaan? Ada pengaruh massa jenis apa itu massa jenis? Massa jenis itu berat per volume. Berat per volume kan? Iya. Berarti ada satuan massa jenis berat per volume. Massa jenisnya gliserin berapa? 1,26. Nah, kalau sudah diketahui massa Dikali. jenisnya 1,2 misalkan itu. Berarti kalau sudah diketahui mau menimbang 45, bisa nggak mengkonversikan Bisa. menjadi volume? Bisa. Jadi kalau mau mengukur pun boleh, asalkan satu sudah dikonversikan dengan massa jenisnya, dua alat bekernya tadi dikalibrasi. Alatnya hanya beker saja kan? Atau kita bisa menggunakan cawan misalnya? Cawan trepes nggak sih? Nah, masalahnya kalau untuk mengukur saja, ya, atau kalau mengukur jelas nggak bisa, cawan. Kalau menimbang saja Bisa. Tapi, nah ini ada tapinya lagi. Sediaan ini akan dibuat apa sih? Larutan kan? Berarti kan ada proses melarutkan. Melarutkan itu pakai wadah apa? Gelas beker, sehingga gunakan gelas beker. Beker Sekaligus nanti kalau sudah siap Dilarutkan. gliserinnya, maka itu digunakan untuk Melarutkan natrium tetrabor. melarutkan. Gitu ya. Jadi nggak nanti dipindah lagi karena nanti akan kehilangan banyak Volumenya bahan yang kurang. ada di wadah-wadah yang berbeda. Gliserinnya jadi kurang.
Nah, bagaimana pengadukannya? Ini kan sebetulnya larutan sederhana ini. Yang cukup bahannya cuma 2. Natrium Apa yang tetraborat. harus jadi perhatian? Dilakukan pemanasan. Ini larutan sederhana. Natrium tetraborat yang harus kita perhatikan adalah sebesar apa ukurannya. Larutan itu kan apa sih artinya larutan itu? Larut. Larut. Kalau larut kan satu fase. Iya. Nggak kelihatan lagi itu fase solidnya karena dia sudah molekuler, gitu ya. Tapi karena pelarutnya ini kental, maka untuk bisa memecah atau mencampurkan si fase solutnya, partikel solut dengan molekulnya solvent itu tidak semudah itu. Dicairkan. Sehingga pastikan nanti saudara gerus terlebih dahulu serbuk natrium tetraborat. Haluskan terlebih dahulu agar proses pertemuan dia dengan gliserin nanti tidak terlalu lama karena ada bagian yang belum Menggumpal. lebih besar dari ukurannya. Satu harus terpenuhi itu. Kemudian karena tadi cairan kental, nah kontaknya tadi kan pasti ada upaya untuk mencampurkan, ini kan pasti ada upaya untuk kayak lebih cepat ngaduk gitu ya. Nah pengadukan ini juga ada potensi masuknya oksigen di lingkungan di sekitar, dan itu ketika cairannya kental maka oksigen itu akan terjebak di situ sehingga akan menghasilkan gelembung. Oh. Saudara, kalau kita buat minuman aja, itu kan kita aduk, itu cepat, itu kan tetap ada tubuh, Ada. kita kan ada gelembung. Tapi segera selesai itu kan hilang, karena tidak ada beban dari air yang tidak kental tadi untuk menahan dia. Sementara gliserin itu kan kental, Kayak sabun. sehingga agar dia lebih cepat keluar, maka kerapatan dari yang kental tadi kita lemahkan dengan pemanasan. Sehingga pada saat mengaduk nanti gunakan Water bath. Jadi lakukan di atas water bath, diaduk untuk bisa membantu mempercepat, kalaupun ada gelembung dia bisa segera keluar. Gitu ya. Oke, cukup dipahami? bisa. Geser ke suspensi. Suspensi. Oke. Ada asam salisilat, Zinc zinc oxide oxide, CmCna, dan air. Nah, Aqua. kembali lagi, karakter apa yang menjadi perhatian ketika membuat sediaan ini? Salisilat. Kelautan. Kali ini ada air, berarti harus dilihat ke Larut. larutannya dalam air. Sudah diketahui Sudah. asam salisilat dalam air itu Sukar larut. sukar larut. Larut. Kalau Kalau mendidih. zinc oxide Tidak larut. tidak larut. Sehingga kita perlukan bahan apa? Apa namanya? Pensuspensi. Pensuspensi, ya namanya suspending agent, CmCna. Apa sih kerjanya suspending agent ini? Kenapa dia bisa mensuspensikan? Karena dia mudah terdispersi air. Dia bisa Mudah terdispersi terdispersi dalam dalam air. Yang air. jelas dia itu menjadi perantaranya molekulnya air dan molekulnya bahan padat yang tidak larut dan berikutnya. Tapi dia juga hal yang lain adalah memperkecil tegangan permukaan. Atau kalau ini yang paling jelas, dia bisa membuat medianya menjadi lebih kental. Karena kalau di media kental, partikel padat yang tadi itu tidak larut, itu akan tertahan kalaupun dia mau mengendap. Jadi ada penahannya suspending agent ini. Dalam hal ini CmCna dapat berfungsi untuk bekerja seperti ini. Nah, jadi nanti saudara akan belajar di suspensi bagaimana mekanisme kerja suspending agent, ya, pengaruh ke kekentalan, pengaruh ke tegangan permukaan, ya. CmCna-nya 0,5%. Nah,
Bagaimana membuat dia bekerja sebagai suspending agent? Apa langkah yang dilakukan? Apa yang saudara usulkan dalam proses Dikasih air panas. air panas sebanyak berapa? 1:20. 1:20 atau 20 kali dari beratnya. Saya sekilas melihat pekerjaan saudara, dia menuliskan tambahkan air panas secukupnya. Enggak ya. Jadi air panasnya itu ada jumlah tertentu. Karena kalau jumlahnya tidak tercapai, maka si MCLA-nya tadi akan terbentuk musilago kan harapannya. Musilago itu seperti lem. Ya, musilago itu seperti lem. Kalau tidak tercapai jumlah atau komposisi airnya, maka CMCNA-nya tidak bekerja maksimal untuk bisa menjadikan suspending agent. Ya, 20 kali air panas ya, 20 kali beratnya. 1 gram berarti 20. Sehingga bagaimana prosesnya ini nanti? Apa yang dilakukan dulu yang saudara usulkan? Di Ada asam silat, ada ZNO. Apa yang saudara lakukan? ditimbang dulu. Oke, ditimbang dulu. Terus Asam salisilatnya asam salisilatnya gimana? Dia wujudnya apa? serbuk halus bentuk jarum. Hablur, nah ini jarum, nanti lebih kecil lagi. Nanti saudara kalau bandingkan ya, kalau seandainya saudara tidak membuat sediaan ini, kalau punya waktu nanti, tolong cek ya kristal atau penampakan dari sedia bahannya itu seperti apa, supaya bisa membayangkan bahwa camphor itu seperti itu, mentol begitu, asam salisa itu begini. Nah, sih nanti gimana? Nah dia jarum, terus zinc oksidnya Pernah serbuk sangat halus serbuk putih. amor. Dia itu sebetulnya bisa sangat halus, tapi masalahnya dalam penyimpanan. Oh, Dia teroksidasi. dalam ini bukan teroksidasi ya, dia menyerap Karbon CO2 Oh. yang akan terbentuk ZnCO3. Itu ZnCO3 adalah endapan. bahan yang tidak dikehendaki. Yang kita inginkan kan ZNO-nya, bukan ZnCO3. Oleh karena itu, sebelum digunakan pastikan ada proses pengayakan terlebih dahulu supaya ada penghilangannya, CO2-nya, ZNO-nya diperoleh kemudian ditimbang. Nah, ada ZNO, ada asam salisilat. Asam salisilat bentuknya jarum. Digerus saja cukup? Enggak. Berarti ada proses Pelarutan. intervention by intervention juga. Oh, Ya. iya. Jadi ditambah alkohol sebanyak itu persennya sebanyak sampai larut. Apa? Enggak ada. nah ini sampai tepat larut Iya, sampai larut. karena pengeringnya ZNO-nya ini. Oh, ZN itu pengaruh. Oh, baru tahu. ZNO sebetulnya bahan aktif. Kalau kita gunakan pengering, misalkan seperti yang tadi yang diserbuk, yang di bedak tabur tadi, kan kita menggunakan tar. Ya, sebisa mungkin bahannya inert sebetulnya. Tapi jika tidak memungkinkan, kita masih bisa menggunakan bahan lain yang ada di situ. ZNO masih memungkinkan digunakan untuk mengeringkan asam salisilat yang tadi ditambahkan alkohol sampai tepat larut. Kemudian dikeringkan, campur. Nah, sama-sama tidak larut dengan air, tapi nanti kan bisa dicampurkan dengan CMCNA yang sudah terbentuk musilat. Ini pasti cara basah, karena CMCNA-nya nggak mungkin dalam serbuk CMCNA tambahkan dengan serbuknya campuran ZNO dan asam salisilat. Pasti CMCNA itu harus dibuat musilago dulu, di mana ditambahkan 20 kali air panas. Ya, berarti kalau dalam hal ini silahkan kalau nanti akan membuat 2 mortir, karena ada butuh waktu. Air panasnya tadi pun pada saat sudah disiapkan, kemudian ditaburi dengan CMCNA, kan ditunggu, tidak langsung digerus. Karena CMCNA sebetulnya mudah terdispersi dalam air. Kalau CMCNA-nya mudah terdispersi, dia itu sebetulnya
kelihatannya sudah jadi jernih. Tapi yang kita harapkan CMCNA itu bisa mengembang, karena kita harapkan medianya kental. Jadi CMCNA kita kembangkan dulu, nunggu waktu untuk dia mengembang. Bagaimana untuk dia bisa mengembang? Pastikan pada saat menaburkan tadi, setelah menaburkan, partikelnya CMCNA itu jangan sampai ada yang tertinggal, tidak terbasahi oleh air. Caranya bagaimana saudara bisa setelah menaburkan, tusuk dengan batang pengaduk. Bukan tusuk, di apa nih? Ujungnya dibelah ya. Dimasukkan ya, dimasukkan dibasahi ya, dituk sampai terbasahi dengan air. Terus kemudian diamkan dulu supaya dia punya kesempatan untuk mengembang. Nah, pada saat itu saudara boleh menyiapkan asam salisilat, ZNO gitu ya. Jadi ini selesai, mucilagonya ini sudah mengembang terus. Nah, kemudian ini tadi bisa dimasukkan ke dalam mucilagonya. Gitu ya. Cukup sampai di sini. Kalau kurang airnya bagaimana? Kan ada air dulu, itu kan? Pasti airnya belum masuk semua. Airnya baru diambil sebanyak 20 kali beratnya CMCNA kan? Masih ada sisa air. Diapakan sisa air? Jadi saudara nanti hitung ya. Asam salisilatnya berapa? ZNO-nya berapa? Perhitungannya di sini CMCNA-nya berapa? Airnya, sisanya kan air, karena itu kan 100 gram misalkan gitu ya. Lagi-lagi ini nanti 50 ya, saudara buat 50 gram sampai berat tertentu sehingga airnya bisa dihitung, jumlah airnya bisa dihitung ya kan. Nah, dari jumlah air yang bisa dihitung nanti ada yang dipakai untuk membuat mucilago. Jumlahnya berapa? 20 kali berat CMCNA. Nah, masih ada sisa air. Sisa airnya ini sebagian, kalau sudah ukur, sebagian gunakan untuk mengencerkan sedikit yang tadi di dalam mortir si suspensinya, agar dia bisa dituangkan ke botol. Kemudian nanti sisa airnya lagi dipakai untuk membilas agar dia bisa dituangkan. Jadi jangan dituangkan ke sana semua baru masuk botol, karena pasti akan ada sisa yang nempel. Itu dibantu dibersihkan dengan sisa air. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Belum. Kalau nggak ketemu barangnya pasti masih belum. Ya, nanti dia makan ini Bu. Nanti ada Mbak Fitri yang juga akan bisa bantu. Makanya, tapi jangan dikit-dikit tanya kan ya. Dikit-dikit tanya nanti kita yang mau. Saudara nanti bisa dalam timnya. Nanti ini kan kelompok 1 dan 2 ya. Nah, jadi ada di bagian kelompok 1. Ini ada 5 meja ini yang dipakai. 5 meja yang ada timbangan digitalnya itu ya. Nah, yang kelompok 1 itu hadap sana, hadap selatan. Kelompok 2 hadap utara. Gitu ya. Nah, jumlahnya bagaimana nanti saudara atur sendiri. Siapa yang di meja 1, siapa yang di meja 2, siapa yang di meja 3, 4, dan 5. Nah, nanti akan saya informasikan yang meja 1 mau buat apa dan apa. Ya, 2 apa dan apa lagi. Nah, dalam satu meja saudara bisa diskusi. Oke? Dan 4 ada krim. Krim itu sediaan sistem apa? Heterogen. Bentuknya setengah padat. Sistem emulsi. Sistem emulsi yang berbentuk setengah padat. Ya. Kalau sistem emulsi berarti ada pengemulsi. Ada minyak, ada air dan ada pengemulsi. Nah, dalam hal ini sebetulnya ini krim apanya? Kita lihat sera. Sera itu apa? Itu apa? Anunya madu, anunya bla bla bla. Yang itunya ya, itu. Malam dia. Malamilin. Malam berarti senyawa apa? Lemak. Iya. Lemak. Terus ada selani juga. Cetasium, ada cetasium kan?
Ada cetaceum. Cetaceum itu apa? Cetaceum. Fase apa? Tadi kan kita sebutkan ada 2 fase. Fase. Ya kan? Karena dia sistem emosi, pasti ada 2 fase, fase minyak dan fase air. Sera tadi malam, lemak itu yang jelas lemaknya, fase minyak. Cetaceum Sama. sama. Ya, sama fase air. minyak. Ada selani? Sama. Namanya apa sih ada selani? Minyak domba. Minyak, iya. Terus Siapa sih? Prof. oleum sesaki. Minyak wijen. Kelihatan banget Bu, itu oleum gitu, fase minyak. Prof. Aqua rosarum, Air. wah, kelihatan banget itu aqua. Nah, terus pengemosinya bagaimana? Menurut saudara, pengemosinya bagaimana itu? Kan semua fase minyak atau ada satu fase air. Nah, kalau saudara tahu, di situ ada adepselani. Adepselani itu, nah, saudara nanti kalau belajar, kemarin saya sempat singgung ada 4 level basis gitu ya. Senyawa hidrokarbon atau lemak yang kuat. Dan yang berikutnya itu level di bawahnya itu serat. Serat. Nah, serat itu bisa meskipun dia lemak, tapi bisa menyerap air. Sehingga dalam hal ini adepselani itu dapat menjadi penengah antara fase minyak dan fase air. Ya, sehingga kesannya nggak ada pengemosinya, tapi di situ ada adepselani. Karena bisa menyerap airnya. Ya. Kemudian ada aquarosarum dan aquarosarum. Aquarosarum itu aqua, tapi ada rosarum. Berarti air Sasi. mawar yang berarti ada minyak asirinya. Iya. Nah, sekarang kalau kita lihat peraturan salep atau ketentuan salep apa yang harus menjadi perhatian? Ada sera yang bentuknya, wujudnya Hablur. hablur, padat. Iya, gitu padat. ya. Cetaceum sama. Adepselani Lemak. Ini apa sih? Kayak setengah mentega, padat ya, setengah lembek padat. ya, lembek setengah padat. Oleum sesami, Iya, cair. Jadi fase lemaknya, fase minyaknya itu ada wujud yang konsistensinya berbeda. Ketika konsistensi berbeda, yang menjadi perhatian ketika membuat sediaan setengah padat ini adalah pada proses Menyamakan menyamakan itunya. dengan cara Dipanaskan. dipanaskan. Jadi ada proses peleburan. SMK Apoteker nih, SMK Apoteker. Ya, dilebur. Jadi menggunakan wadah apa ini? Cawan. Menggunakan cawan yang nanti saudara bisa gunakan cawan yang tadi digunakan untuk nimbang oleum sesami. Jadi nggak usah nimbang lagi. Jadi cawan yang digunakan untuk oleum sesami ini adalah cawan yang nanti akan saudara proses untuk pemanasan. Kemudian nanti tinggal bahan yang lain dimasukkan ke dalam cawan itu. Gitu ya, nggak usah dipindah-pindah. Oke, berarti timbang bahan-bahannya semua dipanaskan kah? Tidak. Yang nggak dipanaskan apa? Oleum sesami nggak usah. Oleum sesami nggak usah dipanaskan Karena nanti dia menguap. menguap. Berapa titiknya dia bisa menguap? Berapa ya? Nggak nulis lagi titik didihnya. Nulis 100. Nih, Water bath Beda-beda. itu suhu berapa? nggak sampai 100. 40-an itu. Iya. Ya, jadi sebetulnya masih Masam. memungkinkan. Makanya tadi kan dikatakan oleum cawannya adalah cawan yang tadi digunakan untuk nimbang oleum sesami yang di dalam kubur. Karena oleum sesaminya tidak masalah ikut peleburan karena suhunya kan tidak tinggi. Peleburannya itu kan untuk membuat basisnya Bercampur. padatannya. Tadi kan lemak ya sebetulnya. Padatannya itu lemak. Oh. Jadi dia kalau dengan panas dia akan Leleh. gitu. Nah, tapi karena dia kelihatannya leleh itu mencampur, tapi kalau kita biarkan dia akan sebetulnya bukan menguap ya, bukan Beku. menguap, dia akan kembali ke aslinya. Asalnya. Ibaratnya gini, tadi kalau ada sera padat,
Di suhu ruang, kenapa sih ada bahan itu yang wujudnya padat? Karena pada suhu ruangan, ya memang itu wujudnya dia. Sehingga kalau nanti leburannya tadi sudah kelihatan campur, tapi kita biarkan itu akan lama-lama dia akan memisah. Karena di suhu ini, saya itu padat. Nah, supaya tetap homogen, maka proses pengadukan ini harus kontinu. Supaya kalaupun nanti akan lama-kelamaan dingin, si seranya tadi masih tetap bertahan bercampur dengan bahan yang lain. Nah, membuat krim ini harus pengadukan kontinu sampai dingin. Apakah di cawan? Nah, tidak mudah mencampurkannya di cawan karena satu, cawan itu tidak besar. Pengaduknya itu, kalau kata pengaduk itu permukaannya kecil, padahal kita butuh yang sambil mencampurkan tadi itu ya. Jadi lebih mudahnya dilakukan di dalam mortir. Tapi sekali lagi, kalau mortirnya itu dingin atau mortirnya suhu kamar, begitu dituang, seranya, setasionnya langsung kalian akan melihatnya itu kaku. Sementara oleumnya masih di sini masih cair. Sehingga pastikan saudara menyiapkan mortir cukup mortir hangat sebetulnya. Karena ini bahannya kan tadi peleburan ya. Jadi cukup mortir hangat. Caranya masukkan air panas di dalam mortir, tunggu sampai permukaan luarnya hangat, ya terasa hangat. Kemudian tuang mortir air panasnya tadi, buang, keringkan mortir. Nah, kalau sudah siap, leburannya tadi masukkan ke sana. Terbayang ya? Terbayang. Jadi mortir hangatnya pada saat saudara akan ke water bath meletakkan leburan, siapkan mortir hangatnya. Jadi pada saat ini masih di proses lebur, ini kan juga menghangatkan mortir. Ini sudah lebur, cek suhu yang dari luar dindingnya mortir. Kalau sudah cukup hangat, tuangkan air panasnya, buang, kemudian ini keringkan. Nah, leburnya tadi masukkan. Kemudian terus continue. Jadi kemudian bukan kemudian saya nanti berarti kan akan dingin sendiri. Nah, kalau seperti itu akan memisah. Karena tadi kan konsistensinya beda. Jadi pastikan terus nanti akan menjadi warnanya yang tadinya itu kuning menjadi putih. Lama-kelamaan menjadi krim gitu tadi. Nah, kalau sudah seperti itu krim, airnya baru nanti bisa ditambahkan setelah diukur. Ya, jadi dimasukkan ke dalam mortirnya tadi. Kan ada adapsnya, jadi yang bisa menyerap air yang dimasukkan. Gitu ya. Ada pertanyaan? Belum. Tidak ada. Kita lihat nanti ya. Oke, yang kelima, gel. Beratnya ikut yang di soal berarti. Oh, krim. 20 gram. Krim 20 gram. Kalau berikutnya gel juga 20 gram. Di soal, di modul pun kalau tercantum CMCNA-nya 0,5%, itu tolong diperbaiki menjadi 3%. Karena CMCNA 0,5 itu adalah konsentrasi untuk menjadi suspending agent. Jadi saudara, gel ini juga menggunakan basis. Nah, gel ini sistem apa? Suspensi. Jadi makanya gelling agentnya itu kan suspending agent, ya, karena suspensi. Tapi untuk bisa membuat gel itu antara 2-5% ya sebenarnya CMCNA-nya. Kali ini gunakan 3% aja, nggak usah optimasi, nggak usah dicoba ya, langsung gunakan 3%, nanti dihitung ulang. Sediaannya 20 gram. Yang 2%. Iya. Nah, dia suspending yang sebelumnya. Sistem suspensi. Berarti sebetulnya juga bahannya memungkinkan untuk membuat sediaan sediaan yang bahan padatnya
itu tidak larut dalam air. Ya, sehingga nanti diapakan seperti halnya tadi. Setiap kali kita mencampurkan bahan, kalau bahannya padat tidak larut dalam air, tidak larut dalam baju, lemak, itu gerus terlebih dahulu. Ya, piroksitam ini gerus terlebih dahulu. Kemudian CmCna. Nah, CmCna-nya kali ini membuatnya di tadi CmCna mortir. di musilago kan, dibuat musilago ya, di mortir. Tapi saudara perhatikan, ini CmCna akan menjadi basis, sehingga volume airnya jauh lebih besar, apalagi 3%. Jadi saudara hitung, 3% itu berapa jumlah airnya. Nah, kalau jumlah airnya cukup besar dan airnya itu air panas, pada saat nunggu dia mengembang tadi akan ada kehilangan air, sehingga ini akan mempengaruhi masa akhir sediaan yang dibuat. Oleh karena itu, pada saat membuat ini nanti, setelah dari membuat musilago di mortir, saudara pindahkan itu ke cawan yang kemudian saudara timbang, sehingga harusnya saudara bisa menghitung 3% itu berapa banyak, 20 kali air itu berapa banyak, totalnya itu harusnya berapa, gitu ya. Kemudian itu yang saudara akan tambahkan air. Nah, resikonya di sini, resiko kalau saudara tidak bisa mengeluarkan semua isi mortir musilago tadi ke dalam cawan untuk nimbang lagi, berarti kan jumlah air yang ditambahkan menjadi lebih banyak. Kalau totalnya misalnya harus membuat 15 gram misalnya gitu. Padahal yang dimasukkan ke sini saudara kehilangan CmCna yang masih tersisa, sehingga menjadi lebih encer. Nah, itu nanti hasil akhirnya akan mempengaruhi ke konsistensi gel yang sedang dibuat. Jadi itu nanti sudipnya, saudara bawa sudip kan? Nggak tahu sudip? Nggak diberitahu Bu juga waktu penjelasan? Pelet nggak ada. Nggak diberitahu kalau di bawah. Terus bersihkannya nanti pakai apa? Pakai Saya kok nggak diberitahu ya dari ceritanya ini kemarin. Saya pikir sudah diingatkan sudah. Kok apa itu boxnya ada apa? Ada sediaan aja. Udah sediaan, terus nggak ada sudipnya? terlalu kecil lah. Bukan terlalu kecil. Sudip itu kan modelnya seperti plastik gini ya. Iya, pelet. Yang dia itu akan meliuk mengikuti gerakannya. Nah, kalau misalnya kita Liukan gini kan, mortir. itu pun kalau memotongnya tidak, permukaannya tidak halus gitu, itu juga akan kesulitan karena lekukan mortir itu tidak akan diikuti. Oke. Nah, di pusat ini ada. Ada. Lari dulu ya wes, lari dulu. Sembarang lari Nunggu dibagi apa ya? Bisa kelewatan ya. Jadi harus bersihkan itu sebenarnya berlaku untuk yang semua tadi. Sendok itu hanya digunakan pada saat nimbang. Ambil dari wadahnya, nimbang, selesai dibersihkan, dikembalikan. Tapi selama proses di sini, selama proses pengerjaan itu yang digunakan tidak lagi sendok. Tapi saudara menggunakan si sudip tadi itu. Bersihkan. Atau sebentar, Mbak Yayu, sudip yang biasa dipakai krim di sini tuh masih ada ya? Yang putih. Nah. Ya sebentar pakai sudip yang kita aja deh. Kembalikan, dihitung ya nanti Bu Yayu ya. Nanti biar nggak dibawa pulang karena itu sudip. Ya seperti ini aja, nggak usah lari ke usaha dulu. Ih, tidak bondo. Oke, jadi itu modnya ya. Piroksitamnya digerus dulu, kemudian ditambahkan ke. Nah, nambahkannya di mana? Tadi kan sudah pindah ke musil sudah pindah ke cawan. Nambahkannya tetap di mortir. Saudara gunakan mortir yang tadi mengerus piroksitam itu.
karena perlu lebih mudah tergerusnya di sana ya daripada menggunakan cawan yang permukaan. Karena cawan itu pasti yang akan saudara gunakan batang pengaduk, bukan media untuk menulis. Oke, cukup ya? Cukup sementara, pasti cukup ya. Pasti akan menemukannya itu kalau sudah baru nulis ini bahkan tadi. Jadi saya tidak membagi deh, kalian membagi tugas sendiri aja ya. Meja 1 itu membuat serbuk dan gel. Yang 2 larutan dan krim. 3 suspensi dan krim. 4 larutan dan gel. 5 serbuk dan suspensi. Silahkan, karena ini jumlahnya per kelompoknya 8 ya. Berarti ada yang 2, ada yang sama 1. Terserah kalian mau yang mana yang 1. Jadi silahkan langsung pada posisi mejanya 1, 2, 3, 4, 5. Saya ingatkan yang diperbaiki adalah jurnal yang sediaan yang akan Anda buat. Satu hadap ke selatan. 1, 2. Ini 4 kan ya? 1, 2, 3, 4, 5. Tugas 3. Yang nomor 1 saya ingatkan lagi ya. Meja 1 serbuk dan gel. 2 larutan dan krim. 3 suspensi dan krim. 4 larutan dan gel. 5 serbuk dan suspensi. Silakan siapa grup mana yang anggotanya dari anggotanya cuma 1, karena kalau 8 dibagi 5 kan pasti ada yang cuma 1. Dan silakan segera diperbaiki pekerjaannya. Kalau ada yang mau ditanyakan di sini ada Mbak Fitri. Mbak Fitri tolong melambaikan tangan ya Mbak Fitri. Nah, Mbak Fitri. Yang kalau bisa ada kesulitan, silakan ada Mbak Fitri di situ. Ibu mau tanya, yang 1 orang tetap buat 2? Sediaannya 2. Semua orang sediaannya 2 ya. Jadi kalau misalkan tadi contohnya apa tadi? Serbuk dan suspensi ya, membuat serbuk dan suspensi. Supaya